Kahar Muzakkar adalah seorang pejuang kemerdekaan dari Tanah Luwu, Sulawesi Selatan yang kontroversial. Kahar Muzakkar berasal dari keluarga pedagang yang berkecukupan dan juga disegani sebagai keluarga pemberani di lingkungan masyarakat tempat kelahirannya. Kahar Muzakkar bernama lengkap Abdul Kahar Muzakkar. Di masa kecilnya, Kahar sering dipanggil dengan sebutan Ladomeng karena ia sangat suka bermain domino alias gaple. Kahar lahir di Kampung Nanipa, Distrik Ponrang, sekarang Kecamatan Luwu pada tanggal 24 Maret 1921. Ia merupakan anak dari keluarga pedagang yang cukup kaya dan terpandang. Ayah Kahar Muzakkar bernama Malirang, sementara ibunya bernama Kaesang. Kahar Muzakkar menyelesaikan pendidikannya di sekolah rakyat. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya ke Solo dan masuk sekolah mualimin milik Muhammadiyah. Namun, masa studinya hanya berjalan 3 tahun karena Kahar terpikat dengan perempuan asal Solo dan menikahinya. Selepas itu, ia kembali ke kampung halamannya di Lanipa. Keluarga besarnya gempar karena ia pulang membawa istri orang Jawa. Dikisahkan, saat Jepang masuk ke Indonesia, Kahar sangat bahagia dan bersemangat. Ia berharap Jepang bisa membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Saking semangatnya, ia rela mengayuh sepeda dari Luwu ke Rapang hanya untuk bertemu dengan pemimpin pasukan Jepang. Selama Jepang berkedudukan di Sulsel, ia bekerja sebagai pegawai Nippon Dohopo milik Jepang di Makassar. Akan tetapi, keluarga besarnya menuduh Kahar sebagai pemicu permusuhan di kalangan kaum bangsawan Luwu, sehingga ia dikenai hukum adat yakni Ripau Pangitana yang berarti diusir dari tanah kelahirannya. Dia pun kembali ke Solo untuk mendirikan perusahaan dagang yang diberi nama usaha Semangat Muda. Seiring waktu berjalan, ia meluaskan usahanya ke Jakarta dengan mendirikan toko Luwu. Di toko ini beberapa kali Kahar mengadakan pertemuan politik. Setelah kemerdekaan, Kahar mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi Gepis lalu berubah menjadi Angkatan Muda Indonesia Sulawesi APIS. Gerakan ini termasuk dalam bagian Angkatan Pemuda Indonesia. Pada 19 September 1945, Kahar bersama API ikut terlibat dalam rapat besar Ikada. Pada rapat tersebut, Kahar hanya bersenjatakan sebilah golok membela Soekarno dan Hatta dari kepungan tentara Jepang. Dalam perkembangannya, APIS meleburkan diri ke dalam Kebaktian Rakyat Indonesia KRIS. Namun, Kahar tak bertahan lama di dalamnya karena sedari awal ia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan pergerakan tersebut. Tetapi sebelum keluar, ia bersama KRIS sempat membebaskan 800 tahanan di Nusa Kambangan. Sebagian besar tahanan itu adalah laskar yang berasal dari Bugis dan Makassar. Laskar ini kemudian diberi pelatihan militer di Yogyakarta dan masuk menjadi bagian Angkatan Perang RI. Karier militer Kahar mulai cerah ketika ia ditugaskan menjadi Komandan Persiapan Tentara Republik Indonesia di Sulawesi. Kesatuan tentara di luar Jawa disatukan dalam Brigade 16. Tak lama, ia mulai tersingkir oleh perwira-perwira yang mempunyai pendidikan formal kemiliteran. Dari sinilah awal mula munculnya permasalahan. Sejak terganti, dia menjadi perwira tanpa jabatan. Saat itu, di tahun 1950, Kahar sempat ditugaskan ke Sulsel. Namun, ia tidak pernah lagi kembali ke dalam lingkungan Angkatan Perang RI. Ia memutuskan menempuh jalannya sendiri karena merasa pengabdiannya tidak mendapatkan balasan sepadan. Selain itu, kemarahannya makin memuncak ketika pemerintahan Soekarno menolak masyarakat Bugis Makassar untuk bergabung dengan Angkatan Perang RI dalam suatu kesatuan mandiri bernama Hasanuddin. Pada 7 Agustus 1954, Kahar bersama pengikutnya secara resmi menjadi bagian dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITI. Pada tahun 1950 hingga 1952, Kahar melakukan pemberontakan sebagai wujud kekecewaan yang ia alami. Namun, di tahun 1953 hingga kematiannya, Kahar melakukan pemberontakan karena dilandasi oleh semangat keagamaan Islam. Di awal dekade tahun 1950-an, gerakan yang dipimpin Kahar Muzakkar di Sulsel sempat menyulitkan aparat keamanan RI. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan Kahar semakin melemah. Namun, ia tetap bertahan di hutan belantara hingga akhir hayatnya. Dalam buku sejarah tertembaknya Kahar Muzakkar di hutan yang ditulis Awan Watangke dan Anwar Nasyaruddin dijelaskan bahwa pada tanggal 3 Februari 1965 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1386 Hijriah, Kahar Muzakkar tewas tertembak di tangan Kopral Sadli di tepi Sungai Lasolo. Saat itu, tempat persembunyian Kahar bersama anggotanya di dalam hutan telah disergap pasukan Siliwangi. Pamflet-pamflet kematiannya disebar menggunakan helikopter, membuat istri-istri dan keluarga Kahar Muzakkar yang berada di tengah hutan satu persatu menyerah. Diketahui, Kahar memiliki beberapa istri, di antaranya Siti Hamil, Kori Venstenus, Siti Rawe, dan Siti Hudayah.